dan berkumpul pada kesempatan ini di acara peluncuran dan diskusi buku pada hari ini. Oke, senang banget bisa berkumpul pada hari ini dengan suasana yang hangat dan insya Allah penuh manfaat. Perkenalkan semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ibrahim. Insya Allah saya akan menemani jalannya diskusi pada hari ini. Bangkunya nggak bisa. Apa kabar? Bisa doa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya aku mau berterima kasih banget karena udah menyempatkan hadir dan menyempatkan ngajak dan ngobrol-ngobrol santai gitu sama teman-teman di sini. Jujur agak pressure ya, pertama kali aku jadi moderator dan narasumbernya langsung Ustazah doa, jadi mohon bimbingannya Ustazah. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Udah pada makan? Nanti katanya mau diajak jajan sama Bang Mehmet sama Bang Male kan? Oke, alhamdulillah. Teman-teman, aku pengen ngajak berpikir nih, bayangin gitu ya, gimana rasanya tumbuh di keluarga yang ulama yang besar, dihargai banyak orang, dihormati banyak orang, tapi menjadi figur ayah yang sangat dicintai. Pada hari ini, kita bukan hanya untuk membedah sebuah buku aja, kita akan menyelami kehidupan ulama besar, ulama Betawi, yaitu Syekh Ahmad Nahrawi dari sudut pandang putri tercintanya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kesempatan kedatangan dari Ustazah II Ahmad Nahrawi, yaitu putri kedua Syekh Ahmad Nahrawi. Alhamdulillah, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang beliau wariskan gitu. Nah, teman-teman sebelumnya siap-siap ya, kita akan menyelam gitu, menyelam ke jejak masa lalu, waktu beliau ada di Mesir. Oke, sebelumnya aku mau pantun dulu nih teman-teman, jangan lupa bilang cakep ya. Jalan ke kota tua, sambil ngopi di bawah mentari. Mari simak kisah yang luar biasa dari sosok ulama Betawi yang sangat menginspirasi. Kepada Ustazah II, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul. Izinkan saya pertama-tama berterima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kendri, Ketua Dharma Wita Persatuan dari Ibu Kendri Rauf. Ahlan wa sahlan, terima kasih sudah menyempatkan diri beserta rombongan Ibu Dharma Wita. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kedua, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan mujawidin yang berkat ide mereka lah tercetuslah buku ini. Jadi saya ingin berterima kasih juga kepada rekan-rekan mujawidin, khususnya saudara Muhid, terima kasih banyak. Juga saudara Amir, ada nggak orangnya? Ya, saudara Amir, karena tepat pada tanggal 18 April tahun lalu, saudara Muhid menghubungi saya dan mengatakan bahwa atas ide saudara Amir ingin menerbitkan buku tentang almarhum. Jadi saya berterima kasih secara khusus kepada saudara Amir atas idenya dan kepada saudara Muhid yang sudah mewujudkan buku ini. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman KPJ yang sudah menyelenggarakan acara ini dan bagi saya ya membawa kenangan yang begitu indah ketika pertama kali saya mendengar pantun di Indonesia. Pertama kali saya lihat palang pintu, karena pertama kali saya melihat itu semua saya bagaikan turis yang datang ke Indonesia karena saya teachnya di Mesir dan Saudi. Justru ke Indonesia begitu sudah 10 tahun. Jadi semua ini pertama kali begitu saya lihat oleh-oleh, begitu lihat palang pintu, silat, Jadi semuanya itu hal-hal yang jadi ini mengingatkan saya kembali pada kenangan masa lalu sudah sekian puluh tahun lalu.
Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ketua PPNI, gubernur-gubernur kekeluargaan yang sudah menyempatkan diri hadir, juga adik-adik sekalian yang sudah menyempatkan hadir dan ingin membaca dan mengenal lebih dalam mengenai sosok almarhum ayah saya, Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam. Ini adalah suatu kebetulan juga karena seperti saya bilang tadi, tanggal 18 itu saudara Rohit menghubungi saya 18 April, dan ini bertepatan dengan bulan Syawal, di mana almarhum juga meninggal tanggal 21 Syawal. Dan pada Syawal ini juga Dr. Husain Syekir menulis artikel tentang almarhum di majalah Al-Azhar edisi Syawal. Jadi ini suatu kebetulan semuanya berkumpul di bulan yang sama, Masya Allah. Jadi semoga ini pertanda baik dan semoga ini pertanda kabul dari karya yang kita hadirkan hari ini dan karya yang beliau sudah berikan kepada umat ya, baik umat Indonesia dan umat Islam secara keseluruhan mengenai Imam Syafi'i, mengenai Nabi Muhammad, mengenai hadis-hadis dan beberapa karya lain yang belum beliau terbitkan, tapi beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sekarang saya bicara tentang buku ini dulu. Kita sudah tahu bahwa awalnya saudara Rohit menghubungi itu tahun lalu, tapi perjalanan buku ini sebetulnya sudah jauh sebelumnya saya tulis. Jadi kira-kira 8 atau 9 tahun lalu, salah satu murid almarhum Kiai Marwazi menghubungi saya. Beliau ingin saya menuliskan mengenai almarhum. Jadi pesannya waktu itu, "Duk, kenapa kamu nggak tulis tentang papa? Tulis tentang papa." Terus aku manggilnya Baba, Mish Papa. Tulis tentang Baba. Terus aku bilang, "Oh, insya Allah." Dia bilang, "Iya, aku mau kamu tulislah tentang dia." Waktu itu yang terpikir sudah begitu banyak yang menulis tentang almarhum, alhamdulillah. Bahkan sudah diterbitkan, sudah beberapa majalah menulis, sudah beberapa website yang menulis. Jadi untuk biografi beliau sudah bisa dibaca di mana saja. Jadi waktu itu yang terpikir apa gunanya ya? Saya tidak ada. Jadi ini mindset saya jika membuat sesuatu maka saya mengatakan berbicara, menulis apapun yang saya perbuat kalau itu tidak ada nilai tambah maka itu sia-sia. Jadi buang-buang waktu. Jadi untuk apa? Jadi saat itu saya sempat tidak langsung menulis ya tentang almarhum, tapi saya justru berpikir sedikit kalau tulisan tentang almarhum itu sudah begitu banyak yang semua orang rata-rata tahu, tapi begitu banyak yang semua orang tidak tahu. Hanya kami yang tahu, putri-putri beliau, istri beliau, yang berinteraksi dengan beliau dalam lingkungan keluarga, baik keluarga kecil kami atau keluarga besar Bu Mumi atau keluarga almarhum di sini bersama anak-anak yatim yang beliau asuh waktu itu. Jadi ini yang menjadi ide awal saya menulis. Maka saya menulisnya kalau dilihat nanti di buku atau kalau teman-teman sudah baca dari Nahrawi kecil, Nahrawi remaja, Nahrawi mengejar cita-cita, Nahrawi bawah naungan Al-Quran, Nahrawi menjemput impian, Nahrawi sebagai ayah, Nahrawi sebagai suami, Nahrawi sebagai ayah. Jadi semuanya berjalan sesuai fase kehidupan yang beliau alami. Jadi di setiap itu ada satu tentunya saya tidak menulis banyak, jadi saya memilih apa yang paling berkesan pada setiap masanya dan itu yang saya tuliskan karena itu bukunya tidak besar. Kemudian terakhir ditutup dengan ketika beliau meninggal, itu tulisan terakhir. Ketika saudara Rohit meminta saya untuk kalau mau menambahkan tulisan yang lain untuk buku ini, saya diberikan kesempatan, tapi saat itu saya berpikir tidak perlu saya menambahkan karena ini jalannya sudah 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi apa ya, kesannya kayak baju terus kita tambal. Jadi kita tambal jadi nggak, justru nanti nggak kurang. Dan tulisan yang ada di tangan teman-teman ini semua adalah tulisan yang keluarnya dari hati. Jadi karena dituliskannya bukan satu saya duduk terus langsung tulis, enggak, karena antara satu tulisan dengan tulisan yang lain ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan gitu. Ketika menuliskannya pun ada kenangan yang datang, ada air mata yang turun, ada hela nafas bahagia, ada ketawa, ada canda. Dan ketika saya menuliskan semuanya, kebetulan almarhum mama sudah tiada, almarhum papa juga sudah tiada, dan adik dan kakak saya dua-duanya tidak ada di samping saya. Kebetulan kami semua terpisah, satu di Indonesia, satu di Malaysia, saya di Mesir. Jadi benar-benar sendiri. Jadi menuliskan ini terasa berat,
menyenangkan tapi juga berat gitu. Jadi ada beberapa air mata. Jadi kalau ada tulisan yang kurang pas atau kurang enak dibaca, mohon maaf ya, dimaklumi aja ya. Setidaknya berempati sama yang nulis waktu itu sambil nangis. Oke. Pertama saya bawa buku lain mengenai almarhum. Ini yang pertama. Jadi ini cetakan pertama risalah doktoral almarhum. Ini kami waktu itu masih di Saudi posisinya. Almarhum bekerja di radio divisi penyiaran bahasa Indonesia, radio Saudi Arabia, divisi penyiaran bahasa Indonesia. Beliau juga memiliki majelis taklim yang sudah paten. Kehidupan kami sudah cukup senang, cukup siapapun yang bekerja di Saudi pada masanya cukup senang lah, hidupnya senang, secara materi senang, secara foya-foya bisa, bolak-balik bisa, apapun bisa. Tiba-tiba tahun 80-an Bapak memutuskan agar kami pindah ke Mesir. Tujuannya karena beliau ingin menerbitkan risalah doktoralnya ini. Saat itu untuk meninggalkan semua yang di Saudi tentunya tidak mudah, tapi almarhum tekadnya adalah ini yang saya datang untuk buat ketika pertama kali menginjakan kaki di bumi Kinanah. Jadi saya datang ke Mesir untuk menghadirkan sesuatu kepada umat, untuk menghadirkan hadiah dan bakti kepada Ibu Pertiwi. Jadi apapun resiko yang beliau ambil, itu beliau ambil waktu itu. Jadi tanpa berpikir kita pindah ke Mesir. Tentunya di Mesir Bapak tidak bekerja, konsentrasi untuk menerbitkan buku. Bahkan beliau biayai sendiri penerbitan bukunya. Jadi memang benar-benar saat itu resiko yang diambil, tapi memang itulah hal ya, seperti itu. Jadi kalau ya ada. Tapi kalau seandainya Bapak model orang yang tawakal, punya uang nggak punya uang tawakal, apa mau jajan, nanti Allah kasih rezeki lagi. Jadi modelnya apa ya? Terlalu easy going kalau menurut aku. Papa nggak ribet, nggak model yang ribet gitu. Mau sesuatu, mau beli apa, ya udah beli gitu. Mau perbaiki rumah, cat rumah, nggak ada duit, apa cat rumah biar kita duduk senang gitu ya. Jadi Papa model orang yang ketika sudah menginginkan sesuatu maka akan dikejar sampai kejadian gitu. Nah di buku ini ketika Papa terbitkan, di sini terlihat, di sini ada tulisannya di bawah, Dr. Ahmad Mahrawi Abdussalam Al-Andunisi. Jadi waktu menerbitkan buku ini dulu, penerbit sempat, penerbitnya di Mesir ya, beliau memutuskan untuk menerbitkan di Mesir karena di Mesir ini dianggap bumi ilmu. Jadi di sini kalau menerbitkan karya, maka di sini karya itu bisa tersebar. Dan alhamdulillah memang perkiraan apa benar, karena buku ini alhamdulillah memang dipakai sebagai referensi dan sampai hari ini masih dicetak. Tentunya cetakannya bukan ini ya, saya sengaja bawa cetakan jadulnya karena ini lebih mengenai hati gitu, meskipun sudah begini. Jadi ini cetakan pertama tahun 88, Papa menuliskan Indonesia buah namanya. Pada saat itu penerbit sempat muanti karena takutnya orang yang membaca ini, yang membuat buku ini tentang Imam Syafi'i ini adalah seorang Ajami, bukan Arabi. Maka orang di sini ada kecenderungan bahwa orang Arab lebih mengerti tentang agama. Jadi yang menuliskan tentang karya ilmiah mengenai sosok ilmuwan, sosok imam sebesar Imam Syafi'i, kalau memang bukan dari orang Arab maka diragukan. Jadi itu waktu itu penerbit mewanti-wanti, tapi almarhum memastikan, insya Allah ini saya persembahkan kepada Ibu Pertiwi, maka ini harus diletakkan tulisan Al-Indonesia. Jadi nama Indonesia harus dibawa dan tertulis di sini. Kemudian di sini juga di sini juga ini yang kalau teman-teman sudah baca ya, ada sudah baca, ada satu bagian di mana Papa waktu itu menerima beasiswa dari kedutaan. Tapi beasiswa itu beasiswa meningkat karena sesudah lulus beliau harus bekerja. Beliau beberapa kali melayangkan surat tapi tidak terbalas. Maka di situ surat terakhir yang surat yang Papa layangkan itu mempertanyakan apakah nanti beliau sesudah mendapat gelar
apa ya gelarnya SC ya, gelar awalnya itu apakah nanti bisa melanjutkan atau harus langsung kontraknya udah langsung harus bekerja gitu. Jadi itu tidak mendapat respon 3 kali surat menyurat, tidak ada kejelasan, maka Bapak putuskan untuk menyudahi siswanya dan ditolakkan yang tadi saya bilang, pokoknya dia nggak suka apa ya, ada yang apa ya, pokoknya Nahrawi harus A, Nahrawi harus B, nggak ada gitu. Jadi beliau melayangkan surat dan di surat terakhir itu beliau bilang kembalinya saya ke Indonesia dengan membawa sesuatu yang matang jauh lebih baik daripada kembali ke Indonesia dengan sesuatu yang kurang matang. Surat itu masih ada yang nggak tahu ada yang di dalamnya. Jadi surat itu masih ada aslinya sama saya. Jadi menurut saya alhamdulillah ini adalah karya persembahan almarhum yang matang. Jadi alhamdulillah, jadi ini satu. Kemudian ini saya buku yang diterbitkan di Indonesia, buku ini sudah diedit, harusnya insya Allah terbit juga, tapi belum ya. Jadi ini yang lama. Di sini Muhammad SAW fil Quran, ini juga terbitan lama. Di sini di bawahnya ada Dr. Ahmad Nahrawi. Nah, pulang ke Indonesia, beliau nggak bisa nulis Indonesia dong. Semua orang Indonesia ya sama-sama Indonesia. Tapi dua ada BTW ini maksudnya Betawi. jadi almarhum Papa memang apa ya, cinta Indonesia, cinta Jakarta, memang seperti itu. Kecintaannya itu memang beliau selalu pakai batik, selalu pakai peci, ya memang seperti itu. Selalu pakai sarung. Bahkan saya ingat dulu waktu di Mesir, rumah kami di daerah Kubreloga, aku ada temen yang ikut nginap di teman sekolah yang nginap di rumah. Terus dia lihat Papa mondar mandir, terus dia bilang, Dora, Abu Kihel, apa kamu cantik, apa kamu ganteng. Dan sendiri dari sejibah, kok pakai rok? Jadi Papa bukan pakai rok, nggak pakai sarungnya. Tapi dia mau pakai rok gitu, kata teman tua orang Mesir. Waktu itu aku masih kelas 2 SD kalau nggak salah. Jadi memang almarhum selalu mencintai ya atribut-atribut nasional itu selalu beliau bawa, nama Indonesia selalu beliau bawa, dan nama Jakarta juga selalu beliau bawa, alhamdulillah. Kemudian ketika menuliskan buku ini, saya menulis tentang almarhum kakek saya, karena menurut saya beliau adalah sosok yang membakar semangat almarhum Papa untuk sekolah di Mesir, untuk berkarya, untuk terus belajar. Jadi di buku di surat-surat mungkin bisa dibaca, ada suratnya contoh kedua bapak proklamasi. Jadi merdeka, suratnya ditutup dengan merdeka. Jadi ada beberapa surat, itu hanya beberapa surat aja yang ada di lampiran ini, tapi semua buku-bukunya seperti itu. Nahrawi tidak usah kembali kalau belum selesai berguru kepada si A, si B, si C. Nahrawi tidak perlu mengirimkan uang lagi pada kami, cukup Nahrawi gunakan uangnya untuk belajar. Nahrawi jadi semua tulisan almarhum kakek pada almarhum Papa itu semuanya berisi semangat, berisi harapan-harapan beliau sebagai orang tua ingin melihat anaknya seperti apa. Jadi saya juga menulis tentang kakek dan nenek karena memang mereka adalah sosok yang berhasil membentuk karakter Nahrawi. Kemudian saya juga menulis kenangan saya bersama almarhum, termasuk kalau teman-teman baca ada kenangan tentang mencuri buah beri, ya itu saya pelakunya. Jadi posisi rumah kami adalah di lantai 7. Villa di depan itu adalah villa yang kita waktu masih kecil itu kita sebutnya ini villa hantu, apa kita sebut villa berhantu apa ya? Jadi karena villa itu kosong, sudah begitu lama kosong, kotor, dan kita nggak pernah lihat siapapun ada di dalamnya. Kita nggak pernah lihat ada mobil keluar, mobil masuk, gerbang terbuka, gerbang masuk. Tapi di bagian samping villa itu temboknya ada temboknya ada bolongan kecil gitu. Jadi nah di situ ada buah cherry dan aku senang banget sama buah cherry itu. Nah terus aku nerobos ke situ, terus metik buah, terus aku taruh di kaos. Senang banget aku, buahnya semua merah, banyak aku taruh semua. Udah begini, terus aku langsung keluar lewat bolongan itu lagi dan naik ke rumah. Aku cuci, terus aku taruh di piring, terus aku masuk. Papa waktu itu sedang duduk, ini ada posisi duduk. Papa selalu di kursi begini, kakinya selalu goyang-goyang sambil baca buku.
Tiba-tiba aku taruh buahnya. Apa lihat? Makan. Dapat dari mana kamu? Hah? Boleh metik? Metik di mana kamu? Metik di villa depan. Terus itu namanya bukan metik, itu namanya mencuri. Sekarang kamu bawa, balik ke situ, ketuk pintunya sampai ada yang buka. Ya Allah, takutnya sih bukan karena balikin buahnya, takutnya karena itu villa berhantu. Ya Allah, Papa bilang, sekarang juga saya tunggu di balkon. Ternyata itu karena balkon kita lantai 7, itu villanya di depan, jadi ternyata semua atraksi saya tadi itu disaksikan langsung oleh Kiai Rahawi. Jadi semua disaksikan. Jadi waktu itu aku benar-benar masuk, ketakutan, keringat dingin, dan aku nutup pintu, dan pintunya itu jadi ada tempat nutup itu gambar singa, jadi ada singa gitu, terus ada pegangannya tak, tak, tak. Terus nengok, aku bilang, aku gini-gini, maksudnya gak ada yang buka Pak, gak ada yang buka, udah aku boleh pergi. Mama bilang, ketok, dari atas dia begini-begini, aku minta ketok lagi, ketok lagi, ketok lagi. Akhirnya tiba-tiba pintunya kebuka, ada sosok pakai mantel putih seperti dokter. Aku lihat itu kalau pokoknya aku langsung buang itu baby semuanya jatuh ke bawah, terus aku langsung kabur. Terus begitu naik, Papa bilang, turun lagi, minta maaf. Waduh, itu aku bilang, itu hantu Papa, itu hantu. Itu bukan orang Papa. Aku masih kecil ya, aku jadi badannya bukan kayak gini. Aku masih kelas 2 SD. Papa itu hantu, Papa jangan, Papa. Turun minta maaf. Aku nggak mau minta maaf, jadi mungkin ini adalah yang diwariskan Papa ya. Aku keras kepala, sama keras kepalanya. Jadi aku bilang, gak bakal aku turun. Papa bilang balikin, aku udah balikin. Buahnya udah balik ke orangnya. Aku gak mau minta maaf, takut. Akhirnya aku didiamin sampai 4 hari. Sampai akhirnya mama yang rayu-rayu gitu, maafin, udah masih kecil. Akhirnya Papa baru donat. Jadi pengalaman aku sama Papa karena aku iseng. Jadi kalau Papa orangnya dia sistematis, rapi orangnya. Jadi kalau taruh barang begini, terus aku nggak suka begini. Jadi tiba-tiba aku datang, nanti Papa datang, habis itu aku. Terus, ya Habibi, ya Dodo, bilang dia Papa. Ini begini taruhnya. Aku bilang, Papa nggak ngerti. Ini begini lebih bagus. Jadi itu yang saya sama Papa. Aku selalu manggilnya Pak Kiai. Jadi manggilnya Papa, bilangnya Bapak, tapi seringnya Pak Kiai. Apa kabar Pak Kiai? Jadi dia sosok bapak yang santai sama anak-anaknya, santai, nggak maksa. Aku selalu lihat dia dengan buku, selalu lihat dia buka buku, baca buku. Kalau aku tanya satu soal, dia bilang ambil buku di rak pertama sebelah kiri, ambil buka halaman sekian sama halaman sekian. Aku udah baca, udah. Dia bilang ngerti nggak? Nggak ngerti. Ambil buku satu lagi, baca, buka halaman sekian. Sampai akhirnya, Papa nggak tahu jawabannya. Tahu. Terus kenapa nggak langsung bilang? Biar kamu belajar, buka bukunya. Dan ini adalah sesuatu yang aku syukuri sampai sekarang karena di era di mana kita hidup ini, di mana berita bermacam-macam kita dapat, aku nggak pernah gini dapat berita langsung share. Nggak pernah sama sekali, alhamdulillah sampai saat ini. Jadi ada berita, aku baca. Oh, ini benar nggak ya? Buka, cari di Google, foto, cari dulu di Google, baca. Websitenya apa nih? Website Abrakadabra, nggak bisa, harus website resmi. Sudah ada di televisi resmi atau enggak beritanya. Jadi begitu selektif untuk menerima satu informasi ini, alhamdulillah dari almarhum saya dapatkan. Mungkin kedua dari almarhum juga yang kita bilangnya kita menjadi orang tua itu berfitrah. Orang dulu itu menjadi orang tua sesuai fitrah yang gak ada ilmu-ilmu parenting yang macam-macam. Jadi kalau dulu kita butuh sesuatu atau aku mau sesuatu, Papa selalu bilang, iya nabung aja dulu. Sebenarnya Papa nggak kesulitan duit untuk kasih kita uang, gitu, untuk kasih kita beli. Waktu itu kita pengen TV berwarna karena selamat datang Pak. Jadi kita minta kasih TV, kita minta TV berwarna karena TV hitam putih sudah nggak zaman lagi waktu itu. Tapi beliau bilang nabung. Jadi kami nabung setahun, nabungnya setahun. Terus habis itu baru beliau bilang sudah dapat berapa uangnya? Sudah dapat, baru habis itu kita
beliau tambahkan dan kita beli TV. Kamu mau apa sepeda? Ya udah, coba nanti kalau juara aku belikan sepeda. Jadi selalu ada usaha untuk menerima satu kepuasan di akhir. Ternyata ini ya, beberapa waktu lalu saya baca tentang parenting. Ternyata itu ada ilmunya, ada yang namanya immediate gratification, ada yang namanya delay gratification. Nah, sayangnya kan banyak anak-anak sekarang ya yang immediate gratification, mereka mau pizza, bukan makan makanan yang ada. Mereka mau TV, ya udah TV. Mereka mau jalan-jalan, ya udah jalan-jalan. Mereka mau mobil, mau jalan-jalan ke mall, ya udah jalan-jalan ke mall. Jadi itu nggak ada, waktu dulu aku nggak ada seperti itu. Mau bersihin kamar sendiri, belanja sendiri, kadang-kadang suruh isi sendiri. Jadi biar ada asisten pun kita harus kerja sendiri. Jadi ada hal-hal yang ternyata alhamdulillah itu mengajarkan sabar ya. Jadi kalaupun kita nggak bisa sekarang, ya udah nanti juga akan ada waktunya bisa. Jadi nggak terlalu koyo ya dengan sesuatu gitu terus harus sekarang. Kalau nggak sekarang terus langsung stres gitu. Kalau nggak sekarang kan iya netnya putus aja mereka udah gitu. Jadi beda ya sama kita dulu ya. Atau ini juga dari almarhum. Kemudian perjalanan almarhum, awalnya di Indonesia beliau di Jamiatul Khair cukup berprestasi sampai mendapatkan beasiswa untuk berangkat ke Mesir. Tapi sayangnya di Mesir kondisi politiknya tidak mendukung untuk menerima mahasiswa saat itu, dan di Indonesia pun ada pemindahan ibu kota negara, jadi beliau tidak bisa menggunakan beasiswanya sampai hangus. Kemudian beliau untuk mengisi waktu akhirnya beliau belajar sendiri dengan beberapa masyayikh Indonesia yang guru-guru, termasuk Guru Suhaimi, bapaknya Kiai Haji Azim. Beliau juga berguru dengan beberapa guru-guru lain di Jakarta, dan beliau berdagang. Beliau ke Jogja untuk berdagang. Beliau punya pabrik kecil sol sepatu, jadi suka dagang juga. Ternyata itu yang nggak aku warisin, nggak bakat dagang sama sekali, nggak bakat jualan. Itu dia bekerja sambil menunggu kesempatan untuk bisa ke Al-Azhar. Begitu dibuka sekolah Islam di Indonesia juga, sekolah tinggi ilmu Islam, terus beliau belajar di situ. Tapi lagi-lagi kondisi politik Indonesia membuat sekolah itu tutup, jadi kandas lagi harapannya. Beliau putar otak untuk bisa ke Mesir, menghubungi A, menghubungi B, menghubungi yang menjadi dosen-dosen beliau di Universitas itu, di sekolah tinggi Islam itu. Tapi belum ada jalan. Akhirnya ketika almarhumah nenek saya ingin haji, dan bukan pakai kapal laut ya, berbulan-bulan baru sampai. Jadi beliau menawarkan diri untuk menjadi mahramnya. Begitu di sana, tapi ternyata ya ada niatnya nggak 100% tulus. Kalau aku suka gitu dulu Pak Kiai, jadi dulu tuh akal-akalan mau nemenin nenek ya, cuma mau supaya stay Saudi. Jadi begitu rombongan akan kembali ke Indonesia, Bapak ini untuk stay Saudi karena Saudi lebih dekat, jadi beliau berharap akan ada akses untuk bisa ke Mesir. Dan di ternyata setahun 2 tahun tidak juga ada kesempatan itu. Beliau surat menyurat, beliau sampai duitnya habis. Akhirnya beliau terpaksa kembali lagi, beliau kerja, beliau buka, beliau beli mesin jahit, kebetulan beliau pintar jahit, dan beliau beli mesin jahit, beliau jahit, kemudian mesinnya jadi 2, jadi 3, akhirnya dia sewa tempat kecil, dan kemudian uangnya jadi banyak, alhamdulillah. Begitu nenek berkirim surat, Nahrawi kalau memang tidak ada jalan untuk ke Mesir, apa tidak baiknya Nahrawi kembali? Nah kembali lagi, Nahrawi itu begitu suka sama ibunya. Setiap kali kita ziarah ke kubur almarhumah nenek itu, Papa selalu nangis. Sudah tua pun beliau selalu nangis gitu. Jadi Papa namanya Nyakmi gitu. Jadi berdiri di depan kuburan Nyakmi, dia langsung nangis, dia nangis. Jadi begitu, bayangkan ibunya berkirim surat, udah Nahrawi balik aja gitu. Tapi kembali lagi, tujuan saya bukan Saudi, tujuan saya Mesir. Maka beliau bertahan sampai akhirnya kesempatan itu datang, alhamdulillah. Begitu dia turun dari pesawat pakai kemeja, itu langsung dibawa ke kedutaan, tidak boleh keluar sampai diberikan jas, karena saat itu nggak boleh di Mesir keluar dengan kemeja, itu tidak sopan. Itu di Mesir awalnya beliau dengan beasiswa kedutaan yang tadi saya katakan, kemudian beliau memilih untuk berhenti
menggunakan beasiswa itu dan mencari pekerjaan yang alhamdulillah bisa dibaca. Beliau tidak susah menemukan pekerjaan alhamdulillah. Tapi sementara itu beliau pernah kecolongan, jadi dulu tinggal di Wa Al-Azhar. Jadi samping itu wa yang kecil yang sekarang toko-toko itu dulu itu disewakan. Jadi beliau pernah nyewa di situ, duduk di situ, itu pernah kebobolan, dicuri habis-habisan. Beliau juga pernah anak asuhnya ketangkap pacaran. Anak asuhnya ketangkap pacaran, jadi dia lagi naik bus, dia lihat anak asuhnya itu jalan berdua sama cowok, akhirnya dia lompat dari bus. Dia lompat pakai jas putih, jasnya sampai robek semuanya, terus dia jatuh ke bawah. Itu anak asuhnya langsung kabur. Nah, anak asuhnya yang pacaran itu berdua aku sekarang, gitu. Jadi itu dia, jadi ketangkap pacaran. Jadi dia benar-benar apa ya? Waktu menemukan anak-anak yatimnya itu ketemunya juga bisa dibaca. Jadi beliau ke kedutaan seperti biasa, tapi ternyata Allah pertemukan dengan ibunya anak-anak yatim ini. Ibunya anak-anak yatim ini adalah janda dari Syekh Hasbullah, asalnya dari Asahan, Sumatera. Jadi janda itu ke kedutaan karena ingin hak waris anak-anaknya yang ada di Asahan sana dikembalikan. Jadi ingin meminta tolong orang kedutaan untuk menyurat dengan keluarga almarhum suaminya di sana untuk anak-anak beliau. Nah, itu Allah pertemukan dengan anak warisnya. Jadi dan alhamdulillah dari mereka ini yang masih hidup ada Maimunah dan ada Fatimah. Ada Maimunah dan ada Mahmud. Fatimah sudah meninggal. Kalau sampai saat ini kemarin Lebaran Mahmud ke rumah, alhamdulillah. Beliau sudah tua ya, sudah ya Mahmud. Maksud aku manggilnya Khairul Mahmud. Khairul itu udah usia 70-an sekian yang memasuki 80 tahun, insya Allah 2 tahun ke berikutnya, 2 tahun mendatang, insya Allah. Jadi beliau cerita, dia makan pitifur, terus dia makan pitifur, dia bilang, ini pitifurnya gak seenak yang dulu Nahrawi suka beli. Aku bilang, mama bapak beli gimana dulu? Dia bilang, di tahun-tahun itu ada dulu namanya halawiyat Shen, halawiyat Shen. Sekarang aku bilang, sekarang udah gak ada halawiyat Shen. Jadi kayaknya udah ada ritual, ada macam-macam, tapi gak ada halawiyat Shen. Dia bilang, iya udah gak ada, tapi itu paling enak halawiyat Shen itu, paling enak. Nahrawi selalu beli. Terus Nahrawi itu kan dikenal kalau masuk langsung apa kabar Mister, mau belanja apa gitu. Jadi Mahmud ini yang paling berkesan ya, karena Mahmud Khairul Mahmud itu bapaknya meninggal, Syekh Hasbullah itu meninggal ketika beliau masih usia 2 bulan. Jadi begitu dia baru 2 tahun dia langsung kenal Nahrawi. Jadi Nahrawi ini adalah bapaknya. Kadang kalau misalnya aku ngomongin almarhum papa sama Maimunah atau sama Mahmud atau sama Fatimah, anak-anak asuh mereka kadang-kadang suka bilang, dia itu bapak kita sebelum jadi bapak kamu, kita lebih kenal dia daripada kamu gitu. Jadi memang beliau mengasuh mereka itu bukan cuma kasih duit, tapi memang benar-benar apa ya, bapak sama anak. Jadi kalau cerita Fatimah, kalau cerita bilang, aku tuh belajar masak, Fatimah masaknya enak ya. Bilang, aku tuh pintar masak gara-gara Nahrawi dulu yang semangatin. Udah tahu aja bumbu yang banyak, nanti juga enak makanannya. Kalau enak tapi kurang. Besok jangan sebanyak ini naruh garamnya misalnya. Jadi Fatimah, jadi kalau dengar cerita mereka ya, karena semua adik-adik di sini, semua pasti membanggakan orang tuanya. Orang tuanya mau syekh, mau petugas kebersihan, mau petani, apapun profesinya, semua anak membanggakan bapaknya, gitu. Semua anak melihat bapaknya sosok yang besar, minimal di mata kita besar. Tapi adalah suatu kebanggaan dan satu nikmat yang Allah berikan kepada saya, karena saya menemukan kebanggaan itu ada di mata banyak orang, pengakuan itu ada di mata banyak orang. Jadi kalau saya duduk dengan mereka ini, saya kadang-kadang cinta dengan bapak saya, tapi dari cerita mereka saya tambah cinta. Karena Mahmud ketika cerita begini, dulu itu kalau mau jelang Lebaran itu kita selalu dibawa belanja ke toko beli baju Lebaran. Saya pasti belikan setelannya yang merek karena Nahrawi trendy, nggak mau dia pakai baju yang merek kaki 5, selalu dibelikan yang bermerek. Jadi dia masih ingat sampai sekarang Mahmud yang sudah berusia
menjelang 80 tahun kalau cerita papa dia selalu ingat yang baik-baik, dia selalu cerita yang baik-baik. Dulu aku diajarin sama Nahrawi cara bikin layangan. Kalau saya sepatunya dia bilang, ini lihat sepatu ini aku yang jahit, dulu Nahrawi yang ajarin. Jadi itu sendiri apa ya? Itu sendiri kebanggaan dan nikmat kalau menurut saya. Dulu saya pernah buat status juga dulu di Facebook, aku bilang menjadi putri kiai. Di situ ada curi-curi diskusi tingkat berat permasalahan umat. Itu alhamdulillah itu juga salah satu privilege ya, karena ketika aku bisa duduk masih kecil tapi aku duduk dengan diskusinya Kiai Haji Azim, Kiai Haji Syakiri Ahmad, Ustazah Suryani Thohir, Kiai Haji Mahfuz, Kiai Haji Mukhtar Ramli, Kiai Haji Marsuk Amin. Ketika aku ada di lingkungan itu yang semuanya Kiai Haji, dulu sih aku cuma anak kecil ya, semuanya teman depan papa, teman papa doang. Tapi ternyata begitu tumbuh besar, oh ternyata ini Kiai Haji, oh ini ketua Majelis Masjid Indonesia Siti Fauzi, oh ternyata ini orang-orang keren ya gitu. Aku dulu kenalnya teman-teman papa. Jadi ini adalah sesuatu yang alhamdulillah sesuatu yang membanggakan. Aku nggak tahu aku wajib terus kenal papa. Yang intinya papa nggak pernah stop ya. Jadi beliau selalu mencari yang lebih. Kalau sudah mencapai satu, berarti yang lebihnya apa? Mencapai satu yang lebihnya apa? Termasuk masalah ketika di Indonesia ya. Ketika di Indonesia, papa bilang, oh ini majelis taklim, tapi majelis taklim untuk ulama mana? Jadi bukan majelis taklim untuk khalayak ramai, tapi ulama sendiri harus punya majelis di mana mereka membahas perkara-perkara besar. Dan itu awal tercetusnya pengajian Ahad pagi itu sampai sekarang namanya Pak Al-Bahsi wa Tahqiq. Itu sampai sekarang. Jadi dahulunya Al-Bahsi wa Tahqiq itu adalah majelis taklim yang inklusif khusus untuk ulama-ulama. Gitu. Jadi itu yang ada di situ, adalah kiai-kiai besar gitu. Mereka yang ada duduk di situ, mereka yang berdiskusi, saling bawa buku. Kemudian ketika papa meninggal digantikan sama kiai lain, akhirnya dibuka untuk umum dan mengkaji buku Imam Syafi'i. Di dalam sini di mukadimah untuk Imam Syafi'i ini, papa ada tulisan di mana dia berkata bahwa ketika dia menggambarkan Imam Syafi'i, beliau berkata yang belajar, yang menuntut ilmu itu banyak, tapi siapa yang yatawahhab, siapa yang mendalami ilmu itu, menyelami ilmu itu yang sedikit. Gitu. Semua orang bisa belajar, tapi orang yang menyelami ilmu yang benar-benar mengambil sarinya itu hanya sedikit. Orang yang bisa menghasilkan sesuatu dari ilmunya itu yang sedikit. Jadi dan ini ya, jadi harus mempersembahkan sesuatu untuk dunia, harus mempersembahkan sesuatu. Jadi keberadaan saya adalah keberadaan yang bermanfaat. Itu sosok Nahrawi. Di luar beliau kalau tidak diajak diskusi, beliau diam aja. Tapi kalau diajak diskusi nggak berhenti-henti ngomongnya gitu. Rapi, nggak acak-acakan, karena beliau selalu bilang kita adalah tampilan Indonesia di dunia luar, jadi tidak bisa acak-acakan. Jadi kadang-kadang melihat mahasiswa acak-acakan suka deg-degan juga, karena papa orangnya rapi gitu. Maksudnya orang Indonesia kok acak-acakan, jangan ya sendal jepit, janganlah gitu, sendal yang lain jangan sendal jepit. Jadi beliau rapi, teratur, sistematis, selalu baca, selalu belajar. Jadi buku ini selalu terbuka banyak di depan beliau, meja buku nggak ada yang boleh deket-deketin sama ya buku. Kalau misalnya terbuka begini nggak boleh kita tutup, jadi begini aja. Terbuka untuk diskusi. Aku mungkin tidak ada yang di buku ini nggak aku tuliskan, tapi ada pengalaman papa dengkulnya suka sakit. Jadi kalau pulang itu nggak tahu adik-adik nggak kenal kali ya, itu namanya parang kocok. Parang kocok itu warnanya kuning. Jadi papa suka kalau pulang dari habis pengajian, habis majlis atau habis apa malam-malam, ya duk, aku udah hafal, ya duk. Aku waktu itu masih SMA. Berarti aku ambil bawa parang kocok, sampai papa tidur. Nah itu habis itu tanganku kuning. Akhirnya aku bilang, papa,
tangannya kuning ya Bapak, ya ini teman-temanku yang cewek-cewek tangannya mulus-mulus cakep-cakep, aku tangannya kuning dulu gitu, kayak bawa apa. Terus kan Bapak, ya udah nggak usah. Tapi aku nggak tega, jadi aku langsung lagi. Terus habis itu lihat tangan, ya besoknya termalu nggak. Tapi nggak tega, akhirnya putus. Nah satu malam, Papa kebetulan pulang. Nah aku kamarnya di sini kamarku, ini kamar Papa. Jadi kalau Papa pulang, lewatin kamarku dulu. Terus dia masuk, assalamualaikum. Masuk ke kamar. Terus aku dengar dia bilang, pura-pura tidur, langsung lampu aku matiin. Terus aku tidur, pura-pura sebenarnya. Terus aku dengar Papa ditanya sama Mama, Laila duduk, Nenek? Oh Nenek. Terus aku bilang, alhamdulillah, gak jadi hari ini aku gak pijit-pijit, besok tanganku putih mulus. Bener, besoknya tanganku putih mulus. Tapi begitu sampai sekolah, itu guru matematik, aku terlambat 5 menit, pintu dikunci. Terus aku dihukum, gak boleh masuk. Terus aku berantem sama guru matematik, aku bilang, enggak, aku gak terlambat, ini gak terlambat 5 menit. Aku nyampe itu masih berita jam 7 baru mulai, berarti aku nyampe jam 7 teng. Kok dia udah tutup jam 7 teng? Nunggu. Habis itu aku bilang, ini kualat ya, enggak lagi. Biar tangan kuning gak apa-apa daripada aku kualat gini. Jadi seneng ya kalau sama Papa, santai orangnya di rumah, santai. Sayang sama Mama, alhamdulillah. Selama nikah, aku lihat Mama berantem sama Papa 2 kali kira-kira, tapi berantemnya itu bukan, aku nggak tahu apa intinya dan aku nggak lihat mereka cekcok. Aku cuma tahunya di meja makan, Mama duduk, terus Mama bilang gini, indahi Papa panggil Pak. Berarti ketika Mama, karena Mama tuh orangnya manja ya, kalau dia udah siapin makan, dia pasti dia masuk. Kalau dia nggak mampu, berarti ada apa-apa nih. Dia nggak mau manggil sendiri, jadi dia bilang indahi Papa, anak-anak yang disuruh manggil Papa. Jadi aku tahu kalau ini lagi marahan. Kita tahunya cuma gitu. Jadi itu kejadian 2 kali. Mungkin selebihnya kalau ada yang tanya, aku nggak tahu adik-adik mau tahu apa secara spesifik tentang almarhum, jadi aku bisa ditanya karena aku kalau mau cerita tentang almarhum, aku nggak akan berhenti gitu. Aku nggak akan berhenti karena kebanyakan cerita di buku itu tergantung aku dari aku yang diskusi masalah musik. Aku suka Dewa 19, dia bilang itu musik jingkrak-jingkrakan gitu. Aku bilang Papa nggak ngerti, itu buang-buang waktu. Aku juga yang selalu protes, tapi alhamdulillah aku dikasih kesempatan sama almarhum untuk memilih jalan yang aku mau. Gak pernah beliau ikut campur. Jadi ketika sekolah, aku cari sendiri, pergi sampai ke Empat, ke Cipinang, kemana. Terus Papa semua bilang, apa nggak jauh? Jadi caranya seperti itu. Papa selalu, apa nggak jauh? Apa nanti nggak capek di jalan? Kalau enggak. Tapi ternyata jauh, nggak capek di jalan. Akhirnya aku pindah ke Asyafi'iyah gitu. Kalau misalnya melihat meja kotor, aku begini. Oh ada debunya ya meja ya. Maksudnya kamu ngelap meja aja sih, oh ya kamu ngelap gitu. Kamu mau minum teh Habibie. Termasuk ketika mau menentukan kuliah, Papa harapannya sih anaknya lagi di Al-Azhar, tapi akunya waktu itu nggak mau. Jadi Papa bilang, kamu mau lanjut apa? Mau politik kan ada di Al-Azhar, mau kedokteran ada di Al-Azhar. Jadi Papa pengen anaknya di Al-Azhar, tapi anaknya ngeyel. Aku bilang, nggak mau di Al-Azhar, di Al-Azhar. Dan akhirnya begitu aku kampus di Pondok Bambu waktu itu di Trianandra, Papa cuma datang nganterin dan Papa cuma komentar, oh ini kampus kamu, iya ini kampus aku. Cuma gitu doang, jadi nggak apa ya, dia memberikan ruang untuk bergerak, ruang untuk salah. Tapi habis salah ya harus siap, karena Papa kalau misalnya Mama yang marah-marah itu udah biasa lah, nggak apa-apa ya, udah terbiasa. Tapi kalau udah Papa yang marah, dari musantut itu ya. Jadi anak disuruh juga di buku ya, alam naj'allahu 'ainaini wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdain. Itu aku anak yang maksudnya aku karena salah waktu itu. Jadi dia bilang, jadi aku minta maaf. Dia bilang, kenapa minta maaf? Kenapa salah Mas? Seharusnya nggak salah aja. Jadi nggak, kenapa harus minta maaf? Ya harusnya kamu menghindari untuk berbuat salah gitu. Terus aku bilang, soalnya aku kalau banyak alasan, jadi nggak banyak alasannya. Di banyak alasannya cuma alam naj'allahu 'ainaini wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdain. Jadi kamu mikir lah gitu. Intinya Papa bilang, kamu mikir lah gitu. Jadi ini kisah-kisah tentang almarhum. Terakhir kisah beliau meninggal, dulu kita waktu sekolah sering yang dibangunin malam-malam
Terus senior aku nggak tahu masih ada sampai sekarang atau enggak. Terus senior bilang, bayangkan jika nanti kamu kembali ada bendera kuning, orang tua kamu terus kita rame-rame nangis gitu. Aku benci banget sama bagian itu, benar-benar benci. Dan ternyata itu kejadian karena aku lagi reuni SMP ke Cibodas, belum ada handphone, jadi sebelum berangkat ke Cibodas, Bapak memutuskan nafas terakhir. Mereka buru-buru tenaga aku ke sekolah tempat kita berkumpul untuk berangkat reuni. Bisnya sudah berangkat. Akhirnya mereka nyusul sampai ke Cibodas. Begitu di Cibodas aku ketemu tetangga aku terus ngomong, Kak Asma lagi liburan juga. Dia bilang, oh enggak, lagi mau jemput doa, mama sakit. Dia nggak bilang kalau papa meninggal. Di Masjid Al-Munawwar waktu itu ada tabligh akbar. Jadi selama perjalanan aku ngantuk tidur. Sebalik, begitu mobil nggak bisa putar karena penuh. Jadi semua jalan Pancoran itu dari awal, jadi kita dari patung Pancoran itu penuh, susah, udah macet, nggak bisa, umat banyak. Aku sudah sampai bangun, aku bilang, ini tabligh akbarnya sampai jam segini masih rame ya. Harusnya tabligh akbar tadi habis jam 7 atau jam 8 pagi, harusnya jam 2-3 sore itu harusnya udah kelar. Wah, aku bilang, oh tabligh akbarnya masih rame sampai sekarang gitu. Saking mobil nggak bisa putar itu kita turun. Pas aku turun itu aku jalan gitu, nyebrang jalan masuk ke jalan ke rumah aku baru ngeh kalau ternyata itu papa meninggal. Karena begitu jalan itu anaknya. Aku masih nggak ngerti apakah ini mama yang meninggal, apakah ini papa yang meninggal. Karena ini anaknya, pasti ada sesuatu nih antara papa dan mama gitu. Dan mama waktu itu sakit. Jadi aku pikir mama ada apa-apa dengan mama gitu. Ternyata begitu melewati Masjid Al-Munawwar itu mobil ambulans, mobil jenazah baru keluar. Terus buka pintu itu ada saudara aku sama ada Kiai Hasan waktu itu. Terus buka pintu, terus mereka bilang gini, doa naik. Terus aku langsung ngeh kalau itu ternyata papa yang di dalam. Ternyata jemaah yang mengantarkan papa, jemaah yang menjalankan bapak. Jadi yang saat itu aku lihat, aku bilang, mama mana? Jadi cuma itu waktu itu, mama mana? Karena waktu itu yang ada kakak sedang di Mesir belajar kakak aku di sini di Al-Azhar, ya, mahasiswa Al-Azhar, lulusan Al-Azhar. Kalau papa ada apa-apa dengan papa, berarti aku anak pertama menggantikan kita semuanya tiga perempuan nih. Jadi aku tanya mama mana? Katanya di rumah. Terus aku bilang ya udah aku lihat mama dulu. Akhirnya mereka berangkat. Terus aku lihat mama. Ternyata benar mama pingsan. Jadi aku temenin mama sebentar, terus aku nyusul ke Masjid Guru Mukni, disolatin lagi di Masjid keluarga besar kita, keluarga Guru Mukni. Di situ itu terakhir aku pas selesai sholatin di Masjid Guru Mukni, terus aku naik ke mobil jenazah, dibuka mukanya, itu aku kecup dahinya, terus ditutup lagi mukanya. Selama perjalanan itu yang jadi obrolan yang ada di mobil jenazah itu, siapa yang bakal nerusin majelis taklimnya, siapa yang bakal nerusin ini, siapa yang bakal nerusin itu. Nah saat itu aku yang berpikir dunia bakal seperti apa tanpa papa. Karena dunia gak akan sama ya. Waktu itu aku masih semester pertama kuliah. Jadi semester 1 hidup yang semua tergantung papa. Apa tergantung papa? Kalau aku mau butuh uang, papa selalu bilang ambil di jaket, di kantong jas, ambil di kantong jas. Aku mau berangkat ke reuni, dia bilang bye bye Habibi. Jadi pengalaman yang menyakitkan juga tuh aku nggak bisa lupa. Begitu aku datang, ada yang nyutuk, papanya sakit ditinggal pergi. Bapakku nggak sakit, papaku pagi-pagi aku ngasih aku uang untuk jalan-jalan dan dia bilang bye-bye Habibi. Jadi itu kadang-kadang ya orang komentar seenaknya ya. Itu masih keingat sampai sekarang, papa tinggalnya dari tahun 99 gitu. Tapi udah aku maafin sih, cuma maksudnya kalau keingat masih ini gitu. Jadi alhamdulillah, jadi waktu itu sesudah papa dikuburkan, saya merasakan satu nikmat lagi dari ajaran dan didikan papa. Karena dari kecil aku kalau mau apa-apa
kalau misalnya bercanda, kalau misalnya main, kalau misalnya lari-lari, kalau misalnya mau pergi sama teman-teman, itu papa selalu bilang, kalau mama selalu protes karena aku anak perempuan. Papa selalu bilang, khaliha ya habibi, biarin, biar berani. Dan ini benar-benar kejadian. Alhamdulillah ketika beliau meninggal, ada satu dan lain hal yang membuat harta waris tertahan waktu itu. Jadi alhamdulillah saat itu, karena mama selalu bilang khaliha biar berani, biarkan biar berani pergi datang, aku sudah terbiasa. Aku ketika SMA sudah belajar cari, udah jadi asisten pelatih waktu itu pas kibra. Waktu SMA aku sudah jadi MC, sudah jadi seperti adik moderator. Jadi kalau Sukovindo aku suka jadi MC-nya. Jadi kalau ada pertemuan anggota pemilik saham, aku suka jadi MC yang kayak gitu. Lumayan lah waktu itu tahun 98, 96, 97, 98, tahun-tahun aku SMA sama SMA itu. Jadi kalau kerjaan kayak gitu lumayan lah, dapat amplop isinya 100-150, giranya udah bukan main itu, karena bayar sekolah aja, bayar kampus aja aku cuma 300.000 waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi ini adalah didikan almarhum juga ketika beliau bilang biarkan dia berani. Terus aku diberikan kesempatan untuk ngambil keputusan. Alhamdulillah ini juga berkat beliau. Jadi ketika beliau meninggal, aku nggak duduk nangis di pojokan dan atau nunggu uang kiriman atau nunggu uang amal jariah untuk almarhum. Enggak ada. Alhamdulillah sampai dan saya nggak nangis waktu dia meninggal, sama sekali nggak nangis. Sampai dia bilang bapaknya meninggal tapi nggak nangis, karena nggak ada yang tahu apa yang di dalam hati. Dan waktu itu seperti saya bilang, ketika dibilang ikut, aku tahu kalau papa mati, tapi aku tahu kalau mama ada sendiri di rumah. Mama lebih butuh doa sekarang daripada papa. Papa sudah sama yang menciptakan, papa udah gak butuh doa. Ikut di mobil jenazah, doa ngapain? Doa ikut buru-buru nemenin papa sampai ke kurung ini, doa ngapain? Tapi mama yang ada di rumah butuh doa. Jadi aku balik nemenin mama sampai mama udah baikan, udah sadar bahwa aku usul, sampai pemakaman, sampai alhamdulillah sesudah itu kita perkara warisan, perkara macam-macam lah ya. Akhirnya sampai alhamdulillah 2 tahun berikutnya ketika menjemput kakak aku selesai kuliah di Al-Azhar dan kembali ke Indonesia, sesudah papa meninggal 2 tahun, itu pertama kali aku nangis karena papa meninggal. Nangisnya seakan-akan papa baru meninggal hari itu. Semua tangisan selama 2 tahun yang tertahan itu aku sekaligus nangisnya. Jadi ini juga berkat almarhum, alhamdulillah. Saya nggak tahu mesti bilang apa lagi. Semoga almarhum menginspirasi, semoga almarhum memberikan apa ya, sedikit, kalau boleh aku tambahin pesan terakhir ya. Ketika kita membantu orang lain, Allah akan bukakan banyak pintu. Ketika kita niatnya baik, Allah akan bukakan banyak pintu. Jadi jangan khawatir ya. Jadi kita berbuat baik itu kan fi ahli hufri ahli. Kalau misalnya kita berbuat kepada orang yang bukan ahli untuk kita berbuat baik kepada mereka, sebenarnya kita berbuat baik karena kita orang lain. Jadi semoga teman-teman seperti pesan Papa di sini, banyak yang menuntut ilmu tapi tidak banyak yang berhasil menyelangi ilmu itu. Kesempatan untuk belajar di Mesir itu tidak semua orang bisa dapatkan, jadi manfaatkan baik-baik. Jadi citra dan image yang baik bagi Indonesia di mata orang-orang Mesir, dari pakaian, dari perilaku, dari tingkat keilmuan. Jadi alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang masya Allah ya, sampai terakhir ada yang sudah berhasil menerbitkan diwan. Jadi masya Allah, jadi orang Indonesia, mahasiswa Indonesia mampu berbuat, mampu berkarya, mampu bersaing dengan orang-orang Mesir. Jadi kalau misalnya Al-Azhar sekarang menentukan bahwa
jumlah hafalan tidak perlu sampai 30 juz, tidak 30 juz, hafal sampai 30 juz. Karena kita dibedakan misalnya karena kamu ini wafidin beda sama orang Arab asli, kenapa? Toh Al-Quran bukan cuma diturunkan untuk orang Arab gitu. Jadi jangan merasa cukup dengan target yang diberikan sekolah, jangan cukup dengan mata kuliah, jangan cukup dengan hanya diktat kuliah, jangan cukup dengan hanya pengajian di masjid dekat rumah. Jadi silakan eksplorasi banyak-banyaknya, silakan beraktivitas, silakan bersosialisasi. Jadi insya Allah kalau niatnya baik, tujuannya baik, dan hati kita baik, insya Allah dibukakan pintu. Dan mohon maaf aku ngomong udah banyak banget, sorry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah saja. Ini tuh kisah inspiratif dari cintanya seorang anak ke orang tua gitu. Aku sempat baca kan semalam tuh, benar-benar tulisan dari hati, nyampainya juga ke hati. Ngerasain banget pas beliau yang wafat itu, Zuzah ada kutipan hargai orang tua, terima omelannya, terima canda tawanya. Mungkin ini relate banget ya bagi kita semua yang ada di sini. Apalagi aku pribadi tuh 6 tahun pondok lanjut ke Mesir, jadi ngerasa jauh banget nih sama orang tua gitu kan. Terus tapi beliau itu karena relate banget ya teman-teman, jauh dari orang tua, cuman apa ya, bermodal surat gitu kalau buat ngabarin gitu kan. Terus merasa kayak beliau ini gak sendiri, tapi banyak keberkahan yang beliau dapat, makanya beliau bisa sampai sekarang dan banyak dicintai sama orang-orang ini. Oke, sebelumnya teman-teman di sini kita terbuka untuk umum. Ada nggak yang mau bertanya tentang Syekh Ahmad Nahrawi itu sendiri? Oke, silahkan. Oke, boleh teman-teman kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebanggaan tersendiri bisa bertatap muka langsung sekarang setelah sekian tahun lamanya. Dan dulu saat kami membeli buku itu, kebetulan di Ruang Indonesia memang ada cetakan versi itu Mas ya. Dan senior kami yaitu Ustaz Hidayatullah, beliau langsung cerita, Kurti, kamu kok senang buku itu? Ya Ustaz, karena ini menerangkan tentang biografinya Imam Syafi'i, begitupun juga menerangkan tentang metodologinya Imam Syafi'i yang melajarkan qaul jadid dengan qaul qadim. Oh ya, kalau kamu suka itu, kamu bisa follow akunnya putrinya beliau. Oh iya Ustaz. Nah, dari situ alhamdulillah kami sejak sebelum pandemi sudah mengikuti akunnya panjenengan. Nah, maka dari itu yang perlu akan kami tanyakan terkait sosok Bu Nyai Laila ya. Kami sebut Nyai karena beliau itu disunting oleh seorang Pak Kiai, kata panjenengan. Dan rasa cintanya beliau juga pernah panjenengan sampaikan di Facebooknya jenengan yang mengatakan bahwasanya cintanya seorang Bu Nyai Laila kepada ayah, dan beliau sebagai orang pribumi Mesir juga bisa dibawa sampai ke Indonesia. Itulah salah satu cintanya. Yang perlu kami tanyakan itu adalah peran dari Bu Nyai Laila dalam mendukung keilmuannya beliau, gitu kan. Karena mungkin kita sebagai mahasiswa akan mengatakan buka terop berarti sudah tutup buku, gitu kan. Ternyata beliau itu sudah buka
buka terong ternyata masih tetap bisa melahirkan ilmuwan cemerlang sehingga juga bisa dikenang oleh kita semua. Dan semoga semuanya Masisir bisa meniru sosok beliau di tengah era yang Masisir yang sudah dipandang miring seperti ini. Ya, itu aja. Terima kasih. Jadi maksudnya mama ya. Jadi ini pentingnya milih istri ya. Pentingnya milih istri yang sesuai. Mama nggak neko-neko, standar aja. Kalau pagi cantik, malam cantik. Makan siang, makan pagi, makan malam tersedia. Cemilan tersedia, kue sore-sore tersedia, gitu. Jadi mau apa lagi? Jadi ketika mama yang ngurusin anak-anak, papa bisa konsentrasi untuk belajar, untuk baca. Almarhum apa ya? Kalau pagi itu kita waktu masih di Saudi pagi, papa akan nyetrika baju, mama yang nyisirin rambut pakai baju. Terus papa yang akan bikin sandwich untuk anak-anak berangkat sekolah untuk bekal kita. Terus nanti kita gitu sekolah, papa yang akan jemput kita sekolah gitu. Jadi Nahrawi apa ya? Suami yang bikin istri senang, nggak suntuk. Dan karena istrinya nggak suntuk, istrinya juga bikin anak-anak senang. Gitu. Jadi sebetulnya ini kan kayak apa ya? Kayak kita bilangnya apa ya? Itu yang roda-roda itu yang saling menggerakkan satu sama lain. Jadi kalau yang satunya macet ya kesananya macet terus. Jadi kalau di keluarga kami alhamdulillah mama memberikan ruang untuk papa belajar berkarya, memberikan kenyamanan supaya dia bisa tenang berkarya, dan mama memberikan ketenangan pada mama supaya dia bisa asik juga ngajarin anak-anak. Jadi apa ya, kombinasinya kalau papa manjain anak-anak, tapi kalau mama misalnya apa ya, aku nggak tahu juga ya, tapi kalau mama bagiannya begini, ini kita pulang sekolah, cuci muka, ganti baju, makan siang, udah istirahat sebentar main, habis itu duduk belajar, mama masuk ke kamar tidur. Jadi bukan model ibu yang nungguin anak-anaknya belajar nih, karena mama nyantai aja, udah mama masuk ke kamar dan tidur. Habis itu mama bangun, mana yang udah tadi kamu pelajari bukunya. Terus ada dulu tuh kalau jahit ada penggaris kayu besar buat bikin pola itu. Nah itu mama, siap itu sampai mama. Belajar apa yang udah kamu belajar? Halaman sekian, sampai halaman sekian ditanya. Oh, gak bisa jawab. Satu, tanya lagi, satu. Jadi mama orangnya nyantai gitu, pokoknya jadi ada iya mama orangnya nyantai karena kita kan kadang-kadang suka stres ya sama anak-anak, itu nggak belajar baca yang benar, belajar yang benar terus dengerin gurunya. Waktu beberapa tahun lalu ya pandemi itu ibu-ibu nemenin kan, dengerin gurunya, anak-anaknya sibuk gitu, anakku kira online, pelajaran online sambil main, sambil ngapain gitu. Kitanya yang datang, kalau mama nggak, mama orangnya nyantai. Anak-anak dia nggak perlu ngomel-ngomel, jadi ada jadwal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuci piring, cuci baju, jemur baju, nyetrika, ngepel luar, ngepel dalam, sikat WC, udah rapi semuanya, belanja. Itu jadi udah dibikin jadwal sama dia. Jadi kita anak-anak kalau nggak mau berdiri, yang ada jadinya suap-suapan antara sesama adik kakak. Jadi kadang-kadang aku bilang, kamu yang ngepel ya, aku kasih 5.000. Tapi jadwal harus, mama nggak mau tahu gitu, jadi mama nggak pusing. Jadi apa ya, keduanya ya asik aja mereka berdua ya. Jadi apa ya, kombinasi yang asik ya. Jadi mereka bisa saling mendukung, itu aja. Jadi kalau apa ya, kalau mama kan cintanya ke Nahrawi itu cinta bapak sama cinta suami. Jadi ada dua cinta. Jadi cinta hormat sama cinta manja gitu. Malam sebelum bapak meninggal, beliau duduk di teras ya,
karena ada pengajian tadi aku bilang kan ada tabligh akbar ya paginya, jadi mama biasanya nyiapin nasi kebuli, jadi kita masak di panci-panci besar itu karena kita kasih berapa nampan, 26 kali 36 nampan untuk masjid. Jadi mama sibuk di dapur, terus mama dadanya sesak, terus aku mau pijitin, dia bilang lah ya, Ais mau, dia mau mama yang pijitin, dia nggak mau aku yang pijitin. Aku bilang mama sibuk di dapur, lah Haji mau, dia nggak mau. Sebelum meninggal itu ini cerita mama ya, karena aku di Cibodas. Enggak ada. Ini cerita mama, jadi papa tiduran di tempat tidur, terus kasihan kamu Habibi, kasihan kamu Habibi, kasihan kamu Habibi. Jadi sebenarnya beliau udah terasa kali ya, udah meninggal, jadi kasihan kamu Habibi, terus air matanya turun. Jadi apa ya, kalau Laila itu iya, Nahrawi cinta banget sama Laila. Laila juga cinta banget sama Nahrawi. Jadi ketika beliau meninggal juga mama masih muda, karena beda umur antara papa dan mama 40 tahun. Iya, jadi mama masih muda, masih cantik. Tapi mama juga nolak beberapa lamaran kiai-kiai besar. Gak usah kita sebutkan namanya. Jadi beberapa kiai besar dan beberapa pejabat tinggi negara juga, tapi mama lebih senang gak ada yang bisa ambil tempat Nahrawi di hati saya. Jadi seperti itu, meski waktu itu kita masih kecil-kecil ya, Mama masih SMA, aku masih kuliah tingkat awal, jadi seperti itu. Jadi ya mereka saling cinta, jadi ya begitu. Alhamdulillah, jadi ya begitu. Jadi cari istri nggak cukup cantik ya, jadi cantik, pintar. Untuk cetakan buku ini kita punya percetakan di Indonesia waktu itu, yang mengelola Mama, bukan Papa, Mama tinggal ngarang. Yang nanti waktu itu kakak, dan di buku ini khususnya ya, waktu bikin buku ini aku ingat banget Mama, jadi kakak posisinya di depan komputer sambil ngetik, karena buku ini aslinya berbahasa Arab juga. Jadi Bapak nerjemahin, kakak ngetik, dan sambil Papa nerjemahin, Papa nangis. Cerita tentang Rasulullah dan nangis. Jadi di situ juga aku ada hal-hal yang kita rasakan bahwa orang ini benar-benar cinta ya. Orang-orang benar-benar cinta, jadi bukan cuma cintailah Rasulullah. Enggak ada, kadang-kadang kita ngerasa seperti itu. Kak Bapak sambil nangis kalau cerita ketika terjemah buku ini sambil nangis. Dan ini juga aku agak bandel ya dulu, tapi begitu Mama meninggal aku tetap bandel sih, cuma maksudnya jadi lumayan kalem, karena ketika kamu merasa bahwa di rumah ini kamu punya perisai nih yang bisa hafal Quran dalam sehari, dia mulutnya nggak pernah berhenti komat kamit, sholat, ngaji, ngulang hafalan, itu bisa keliling-keliling. Papa di pagi kalau bangun itu dari sesudah subuh, sholat subuh, terus beliau di taman bolak-balik itu sambil komat kamit, ngulang hafalan terus gitu. Jadi kamu merasa aman. Nggak ada lah jin-jin, setan-setan jahat-jahat, nggak ada lah Bapak aku. Begitu Papa meninggal, ya Allah Tuhan kami, nggak ada lagi ini yang ngaji-ngaji. Jadi badannya tetap ya, tapi sedikit berkurang, alhamdulillah ya. Semoga senang lah Papa, semoga ya anak-anaknya sekarang mudah-mudahan ya. Ya, terima kasih. Oke, Masya Allah banget ya. Berarti Ustazah Laila itu bukan hanya berkhidmat kepada suami, tapi kan tamu-tamunya sendiri kan, dari Syekh Ahmad Harawi itu kan pasti kan pejabat-pejabat penting gitu kan, dan sangat berkhidmat di Indonesia juga. Tapi Ustazah Laila tuh mau gitu ikut culture-nya Indonesia gitu kan, mau ikut andil gitu, apalagi setelah almarhum berpulang gitu, ikut juga mengetik juga kan tentang buku ini gitu kan. Jadi Mama begitu ke Indonesia tuh Mama senang ikut budaya Indonesia, karena misalnya kalau Mama kan nggak bisa bahasa Indonesia dulu waktu ke Indonesia. Jadi beliau mau belajar, jadi beliau nggak mau dulu gitu. Jadi cara belajarnya juga lucu. Jadi kalau ada tukang teng terus dia keluar panggil
jual apa. Jadi bahasanya ala kadarnya jual apa, semua tukang dibuka ini. Terus dia beli, habis itu dicoba, dia beli 2 piring, coba, oh ternyata gak enak, ini dia gak sesuai selera, ini kasih tetangga kita di depan. Jadi tetangga juga pada suka sama mama karena itu, karena dia apa ya, nyantai orangnya. Jadi kalau ada hajatan di samping, mama langsung bilang, sana bantuin, si Ahmad mau bikin maulid, bantuin. Jadi kita dikirim anak-anaknya, masak lebihin selalu kasih ke tetangga. Jadi adat Mesir dikombinasi sama adat Indonesia. Ya mama senang sih, mama nggak ribet, tapi kalau banyak masalah lain mama strict lah gitu. Jadi kalau misalnya udah misalnya nih jalan-jalan gitu kan, kalau kita di Indonesia kan laki sama perempuan biasa nih ya jalan rame-rame gitu. Kalau aku minta izinnya susah, terus mama bilang kita ini orang Mesir. Aku bilang suara kita orang Mesir. Jadi kira-kira begini milih-milih nih mama. Jadi aku sampai hari ini ke bioskop 4 kali dari seumur-umur ya. Pertama kali ke bioskop itu nonton film Jalanku. Itu sama teman-teman kampus ya. Itu izinnya itu jadi mama sambil ngupas bawang, terus teman-teman aku semuanya izin rame-rame, ada cowok ada cewek, semua rombongan kita kampus semuanya pada mama jangan takut, kita nonton langsung pulang. Teman-temanku manggilnya mama jangan khawatir, gua gak bakal kenapa-napa, kita nonton terus langsung pulang. Nanti ini Iwan yang tanggung jawab mama. Terus sampai pada nangis semua gara-gara bawang, terus mama sambil bilang emang gak bisa ditonton di rumah itu, gak bisa mama masih film baru di bioskop mama sekali aja. Jadi kalau kayak gini mama strict. Jadi aku nonton Jalanku itu, terus waktu nikah, waktu bulan madu nonton bioskop sama suami, terus waktu hamil nonton sama ipar, terus habis itu terakhir lebaran, bukan yang kemarin, yang sebelumnya 4 kali alhamdulillah masuk bioskop ya. Jadi aku nggak mau panjang-panjang, silahkan kalau ada pertanyaan lain. Oke teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya mohon izin untuk bertanya. Semoga acara ini turunkan rahmat oleh Allah, zikir sholihin dan juga rahmat. Yang kami ingin tanyakan, kalau tadi Antum sudah bercerita panjang lebar bagaimana kehidupan beliau ketika beliau menyusun doktoral beliau dan karya-karya yang lainnya. Kami di sini sudah membaca sedikit dan mungkin di buku itu hanya sedikit sekelumit perjalanan beliau ketika remaja. Sedangkan remaja ini tempat atau waktu kita produktivitas. Bagaimana nanti masa depan kita diujian. Mungkin apa dorongan beliau yang ketika itu bisa untuk saya ini harus menjadi seorang alim, saya ini harus menjadi seorang diplomat, saya ini harus menjadi seorang yang memunculkan sebuah karya. Atau mungkin dari kakek, karena disebut di buku itu kan kakek beliau almarhum dia mungkin, atau mungkin ada 1 atau 2 hal. Terus dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tentang papa waktu masih kecil kan aku dengarnya dari cincin di Indonesia ya, mereka yang sering cerita. Mereka ceritanya tuh mereka rata-rata orangnya Bang Awi itu dulu tuh aktif. Bang Awi dulu nggak bisa diem. Bang Awi dulu diajak ngaji sama ini. Bang Awi suka ikut ceramahnya kayak ini. Bang Awi suka Bang Awi mereka cerita. Jadi dari kesan yang aku terima itu, almarhum waktu kecil dari kecil dia sudah senang dengan panggung, dia sudah senang dengan ceramah, dia senang dengan keilmuan. Jadi apa ya, kalau kita bilang Abdul Masri ya syahaf di situ. Jadi memang dia menemukan dirinya di situ, di antara tumpukan buku itu dia menemukan dirinya.
Jadi ketika baca, ketika mengkaji, itu paling apa ya, momen paling disenangi sama beliau gitu. Beliau bisa duduk berjam-jam di depan buku gitu sampai kita kadang-kadang mama suka, misalnya kalau misalnya cemburu sama buku, mama suka pelihara burung, dilepas burungnya dibawa ke kamar, dilepas. Papa takut sama burung, masih mana? Dia lagi lah. Itu jadi caranya mama supaya papa apa? Nah, tinggalin dulu bukunya gitu, ada cantiknya di sini lagi duduk. Jadi ya suka kayak gitu. Jadi ketika remaja, jadi itu yang apa ya? Dari kakeknya, dari lingkungan, dari dia datang terlahir dari nyakninya itu adalah putri dari burung ini. Jadi langsung ya, jadi bapak cucu langsung dari burung ini. Jadi dia memang sudah menemukan kakek beliau menjadi tokoh agama, kakek beliau menjadi penceramah, kakek beliau menjadi ulama yang dihormati di Jakarta. Jadi orang yang muncul dengan sosok seperti itu kan kita apa ya, yang namanya copy mekanismenya jalan ya, kita mengcopy. Ketika dia melihat kakeknya seperti itu, dia melihat lingkungannya seperti itu, encang-encingnya seperti itu, dihormati, di orang-orang berilmu, didatangi, tempat bertanya, maka ya yang terlahir adalah Nahrawi dengan karakter yang seperti itu, yang ingin seperti itu juga gitu. Jadi itu terbawa terus. Ketika di Mesir, dia kenapa bisa 1 gelar, 2 gelar, 3 gelar? Ini sama seperti yang tadi ketika aku percaya sesuatu disuruh ambil satu buku yang lain kalau belum mengerti, buku yang lain kalau belum mengerti. Jadi ini adalah kesatuan. Ketika beliau belajar fikih, ternyata beliau butuh bahasa Arab. Ketika beliau belajar bahasa Arab, ternyata beliau butuh untuk mengerti hukum pidana dan perdata. Jadi ini semuanya ternyata oh ini nggak cukup nih, saya harus untuk mendalami ini, maka saya harus belajar ini, untuk mendalami ini saya harus belajar ini. Jadinya ini jadi menjadi kesinambungan yang tidak putus gitu secara terus menerus. Dan ini yang tadi saya harapkan ya untuk mahasiswa. Jadi jangan merasa cukup cuma belajar apa ya muqarrar udah yang cuma beberapa puluh halaman terus kita ini aku udah jadi ahli fikih. Lulus berkat muqarrar itu kamu kan ahli fikih lah. Jadi ini yang nggak cukup, ini yang ketika di Mesir maka itu yang aku bilang beliau sibuk berorganisasi, beliau sibuk bekerja, beliau kadang-kadang bolos kuliah, tapi selalu ada jalan yang tadi aku bilang. Beliau membuat pertemuan di rumah. Jadi kalau dulu tuh Fatimah suka cerita, jadi setiap minggu itu akan ada pertemuan teman-teman beliau di Al-Azhar, sesama mahasiswa Indonesia di Al-Azhar bertemu di rumah beliau. Beliau cukup belikan kusyari, belikan kacang, belikan atau benda atau makarona. Jadi biasanya tuh Fatimah cerita dia kasih panci, beli gitu. Jadi panci beli makanan jadi sama cemilan terus bawa ke rumah. Teman-temannya pada diskusi. Nahrawi yang jarang kuliah karena sibuk kerja, karena dia nggak pegang beasiswa dan dia nggak berduit seperti teman-temannya yang lain, dia butuh juga belajarnya gimana? Kan dia ketinggalan nih, suka nggak masuk. Nah, ya itu akal-akalannya Nahrawi lagi. Teman-temannya kan pada rajin kuliah nih, udah pada belajar, bawa ke rumah, duduk diskusi. Yang satu kasih informasi, yang satu kasih ini, satu kasih ini, satu kasih ini. Oh ya udahlah, saya udah ngerti. Karena 3, 4, 5, 8 orang teman-temannya itu yang berkumpul kan semuanya mendengar dari satu guru. Jadi ada informasi nih, misalnya saya ngajarin adik-adik, misalnya saya ngajarin bahasa, ngajarin apapun ya, materi apa gitu ke adik-adik. Yang ketangkap sama si A beda sama yang ketangkap sama si B, beda sama yang ketangkap sama si C. Dia kan bisa jadi dia ngerti 20%, dia bisa ngerti 30%, yang ini 80%, yang ini bisa ngerti dari segi A, ini bisa ngerti dari segi B. Yang dilakukan Nahrawi adalah mengumpulkan si A, si B, si D, semua kumpul jadi satu forum. Akhirnya dia bisa dapat dari semua perspektif. Dia udah dapat. Aku udah buat rangkuman mata perkuliahan selama 1 semester dalam 1 kali pertemuan. Selesai. Jadi ini yang kita bilang apa ya, work smart ya, jadi work hard ya. Jadi itu seperti itulah kira-kira. Masya Allah. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Suatu kebanggaan buat saya bisa bertemu langsung dengan pendidikan saya di Indonesia. Tentu apa yang dikatakan guru saya bahwa kalau kita mau meniru Rasulullah itu minimal kita harus meniru orang yang lebih dekat dengan kita. Saya kira emang seperti yang sudah dijelaskan tadi terkait figur dari Syekh Ahmad Nawawi itu memang benar-benar patut ditiru, terutama untuk kita semua sebagai mahasiswa dan untuk semua kalangan, baik sebagai orang tua maupun anak dan sebagainya. Yang mau saya tanyakan di sini adalah sebenarnya agak banyak yang mau saya tanyakan, tapi yang penting mindset apa yang digunakan oleh Syekh Nawawi dalam rangka untuk mencari teman. Mindset apa yang digunakan oleh Syekh Nawawi itu untuk mencari teman. Jadi kan memang teman itu sangat berpengaruh ya dalam baik kehidupan maupun untuk belajar dan seterusnya. Dan yang saya tanyakan itu apa yang digunakan oleh Syekh Nawawi itu mencari teman sehingga dia itu bisa menjalani kehidupan baik dari sisi pendidikannya maupun kehidupan duniawinya maupun kehidupan permasyarakatan dan seterusnya. Mungkin sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pertanyaan ini saya malah bisa jadi gagal jawab karena saya juga nggak tahu apa mindsetnya apa ketika cari teman. Tapi yang saya tahu pastinya dari mereka yang asal daerah yang sama itu menjadi hal yang lumrah ya, karena misalnya ketika saya bilang Kiai Haji Siti Fauzi, Kiai Haji Mukhtar Ramli, Kiai Haji Abdul Razak Khair, Kiai Haji Syadi Ahmad, Haji Suryani Wahir, Kiai Haji Abdul Syafi'i, dan Abdul Rashid Abdul Syafi'i, putra beliau. Ketika saya mengatakan nama-nama ini, semua nama-nama ini adalah nama-nama putra-putra kebanggaan Jakarta, ahli perang Jakarta gitu. Jadi berarti teman-teman beliau itu adalah orang-orang Jakarta. Ada Ustaz Soleh Jilani, Abdul Salam Jailani. Jadi biar ada apa ya, tidak ada yang terlupa ya. Sebenarnya teman-teman Bapak di Kiai dia sebagian besarnya sudah almarhum beliau oleh Hamum, Kiai Haji Azim masih ada alhamdulillah. Jadi itu berdasarkan daerah ya, berdasarkan kekerabatan, kayak misalnya dengan Kiai Haji Fauzi itu beliau masih ada hubungan keluarga lah. Jadi ya itu berarti berdasarkan kekerabatan. Nah tapi banyak juga Papa ada temennya yang dari Surabaya, ada temennya yang dari Madura. Waktu itu Papa ke pesantren, temannya pilih pesantren di mana, daerah mana. Jadi berarti nggak terbatas pada daerah gitu. Jadi kemungkinan besar teman-teman Papa itu adalah punya interest yang sama, itu yang pasti. Sama-sama mereka mencari ilmu, sama-sama mereka mengagungkan ilmu, sama-sama mereka ingin mempersembahkan sesuatu kepada Indonesia. Jadi ini yang menjadi perekat beliau ya. Jadi rata-rata ya bukan orang yang membawa ke bawah gitu. Tapi yang pasti apakah Nahrawi memilih teman atau memilih apa? Sepertinya enggak, karena waktu kita lebaran ya di Indonesia biasanya itu kan liter ya kalau lebaran itu, dan biasanya yang kecil datangnya yang tua, yang posisinya levelnya lebih rendah datangnya yang levelnya lebih tinggi, selalu seperti itu ya, bukan selalu ya, tapi maksudnya normalnya atau sudah lumrahnya seperti itu di Jakarta. Tapi Papa selalu ketika kita lebaran itu sering kali, ya Allah Pak Kiai kita yang didatengin, ya Allah Pak Kiai kita yang didatengin, kita masuk ke sana Pak Kiai udah nyampe. Jadi ini selalu ingat ya, maksudnya kadang-kadang waktu itu kita pernah ke rumah satu saudara, terus dia tanyain adiknya, adik kamu gimana kabarnya? Oh baik, sekarang udah pindah tinggal di daerah sana, yuk kita ke sana yuk. Jadi Papa bukan dari orang yang mesti didatengin, mesti satu level, mesti yang nyantai aja gitu. Dia senang silaturahmi. Jadi kalau kita lebaran itu dari Kuitang ke Ciputat, ke Mayoran, ke Kemang, pokoknya kita bisa keliling itu nggak kelar-kelar sama Papa itu. Dari orang yang kita kenal sampai orang yang tidak kita kenal. Jadi dari
sesudah sholat id aja kita langsung keliling itu, pertama ke tukang tahu di depan, ke Haji Hasan tangga sebelah, kemudian ke tukang tahu di depan rumah, kemudian ke Haji Abu Bakar, kemudian ke tukang jual LPG di samping, kemudian Haji Amin di sampingnya lagi. Jadi ya gitu, kita yang keliling gitu. Begitu untuk keluarga besar juga kita yang keliling, mau yang kecil. Kalau misalnya yang keliling itu seseorang terus bilang anaknya udah nikah tinggal di mana, kontrak di dekat sini, yaudah yuk kita datengin gitu. Jadi kadang-kadang tuh, ya Allah Pak Kiai, ya Allah Pak Kiai gitu. Kadang-kadang saking mereka kagetnya gitu. Jadi kalau mindsetnya apa, sebenarnya kita cari teman yang bisa mengangkat kita. Bukan dalam arti uang ya, ataupun bukan, tapi mengangkat kita keilmuan, mengangkat kita keimanan, mengangkat kita kedermawanan, mengangkat kita dalam arti membuat hati kita ini tidak tidak terpecah-pecah antara dunia dan akhirat gitu. Jadi teman yang bisa membawa dunia akhirat itu seimbang gitu, apapun levelnya, apapun daerahnya, apapun asal usulnya. Jadi kemungkinannya, karena aku nggak bisa 100% menjawab pertanyaan ini, saya anaknya, tapi saya bukan Nahawi, jadi nggak tahu juga mindsetnya. Masya Allah. Berarti kuncinya humble ya sudah. Kayak mau berteman sama siapa bukan hanya sefrekuensi aja, tetapi dilihat juga kita harus pilih-pilih lingkungan yang baik akan datang yang baik juga gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu untuk bertanya. Di sini kami tentunya sebagai pembaca ingin mengapresiasi kepada Dr. Dua Ahmad Narawi yang telah menghasilkan bukunya, karena memang jarang sekali seorang anak dari kiai besar itu bisa membuat biografi ayah sendiri. Bahkan biasanya itu murid-muridnya yang membuat biografi kiai besar kita di Indonesia. Tapi ini dari anaknya sendiri ya. Kita aplaus dulu. Sepertinya jarang gitu. Bahkan lebih mengena mungkin, karena memang dari anaknya langsung beliau. Dan jujur kami juga hanyut dalam narasi tulisan doktoral gitu, ya, sampai semua campur aduk perasaan. Kita baca malam-malam sampai subuh, dan di akhir itu sangat mengena gitu. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu mungkin Ustazah pernah mendengar atau melihat hubungan pertemanan beliau waktu di Mesir itu, ya, bagaimana beliau bisa seimbang. Tentunya seimbang di sini bukan berarti beliau hadir terus kuliah, terus bekerja dalam waktu bersamaan. Bahkan dokter tadi bilang beliau sering meninggalkan kelas. Maksudnya dalam ini organisasi ya beliau sampai KBRI gitu. Terus bekerja ya sampai punya konveksi di Saudi, terus juga belajar ya sampai doktoral gitu. Amalan apa yang beliau lakukan? Tentunya dikirnya beliau itu Al-Quran gitu, atau memang belajar gitu. Ya, dikirnya beliau setiap hari. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, kalau kemarin kalau masalah saya kasih materi tentang penerjemahan di kampus saya bilang ini apa, Dirhimul Magic, artinya tidak ada masalah. Sihir mau sukses ya belajar, bukan amalan gitu. Tapi keseimbangannya itu misalnya gini, yang saya dengar dari cerita-cerita, karena tentunya apa waktu masih mahasiswa saya belum ada gitu.
Itu dari kata beliau yang dulu tinggal serumah sama beliau itu begini. Bapak itu misalnya pulang kerja, masuk ke kamar, terus mereka siapin makan untuk beliau, terus buku lengkap di depannya. Dia baca. Metode dia membaca seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi waktu saya ada dulu, kalau baca itu Bapak selalu ini, baca begini, terus langsung. Udah sampai sini, Bapak ambilin buku satu lagi. Ada di rak sekian, buku sekian, buku judulnya apa, warnanya apa, ambil buku satu lagi. Nah, jadi 2 buku. Nah, dan 3 buku baca. Doa, ambilin satu lagi. Jadi udah kelar. Bapak itu kalau misalnya mau khutbah Jumat, mau sambutan sunatan, sama. Gak ada yang dianggap remeh sama beliau, itu gak perlu persiapan, gak ada yang gak perlu persiapan. Jadi satu buku, Bapak bisa belajar buka satu buku awalnya, buku-bukunya ada 5-6 buku di depan beliau itu. Semuanya kajian sama, materi yang sama, tapi beliau ingin tahu, jadi mendapat informasi atau mendapat data itu dari seluruh aspek ya mungkin. Jadi itu satu. Nah kalau masalah zikirnya itu, yang pasti itu Al-Quran, karena Bapak selalu ngulang hafalan. Gak pernah satu hari pun yang ngulang hafalan. Nah aku gak pernah tanya spesifik gitu, Bapak kumat kamitnya apa? Mungkin karena aku gak berkesempatan ya, aku gak ada interest dulu ya, maksudnya ya sama Bapak kita ngapain jadi apa ya, bukan sesuatu. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari pentingnya seseorang itu kecuali sudah meninggal ya. Coba dulu aku pernah tanya, coba kenapa dulu aku nggak tanya ya, kenapa dulu aku nggak sering banyak, makanya yang punya orang tua tanya dari sekarang gitu, mama simpan emasnya di mana? Ya, jadi maksudku manfaatkan ya, karena aku tidak pernah bertanya. Yang aku tahu memang Bapak selalu nggak berhenti komat kami. Jadi kalau pagi, aku tahu pagi beliau ulang hafalan, itu udah pasti, pagi Quran gitu. Nah sesudah itu pas siang, sore, malam, itu sambil duduk Bapak. Apa itu? Aku nggak tahu sampai sekarang teka-teki yang beliau bawa mati gitu. Tapi yang pasti Bapak senang berselawat, itu yang aku yakin ya. Sama Bapak senang kaitawan al-Fatihah hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwal azim, itu selalu. Bahkan itu yang beliau ajarkan ketika pertama kali saya melakukan perjalanan dari Indonesia ke Mesir sendiri waktu saya masih kelas 1 SMA, itu beliau ajarkan baca. Jadi itu yang saya tahu, itu yang sempat saya tahu karena itu yang memang beliau ajarkan. Nah selebihnya itu beliau komentar apa zikirnya, apa amalannya, Allah. Masya Allah, boleh dong tepuk tangannya untuk Ustazah kita. Kami dari panitia mau bilang makasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.